Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetep Ridwan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, PPG 2021 gelombang 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, untuk pertemuan ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan mata pelajaran akidah akhlak. Insyaallah kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu untuk materi yang sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan dalil naqli menghormati guru. Sebelum kita mulai proses pelajaran ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dicek dulu kehadirannya. Jelil, Agung, Alwi, Nazwan, Faris, Mumtazah, Ayu, Nopi, Adinda, Rini. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan sekarang kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selamanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Jadi mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr bersama-sama dengan penuh semangat ya. Dengan 1, 2, 3 kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Asr itu menambah semangat kita untuk belajar. Silakan untuk duduk kembali. Penjelasan surah Al-Asr bahwa maksud orang yang tidak akan merugi di antaranya adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang selalu berwasiat tentang masalah kebenaran dan masalah sabar ya. Itu menjadikan sebuah pedoman bagi kita. Untuk selanjutnya, ada yang masih tahu pelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Ya. Tentang apa? Dalil perintah naqli berbakti kepada orang tua. Kemudian ada berbakti kepada orang tua. Dalil naqli berbakti kepada orang tua itu kemudian apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Di sana kan dijelaskan tentang supaya kita beribadah kepada Allah, kemudian selanjutnya berbakti kepada orang tua. Kemudian juga membahas tentang adab kepada orang tua. Salah satunya apa? Menghormati orang tua. Kemudian berbakti kepada orang kemudian tidak berkata kasar kepada orang tua. Itu salah satu apa? Adab ya kepada orang tua yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama melanjutkan ya materi yang tadi tentang keutamaan untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian selanjutnya dari berbakti kepada guru, menghormati kepada guru. Nah, untuk keutamaan
kepada orang tua. Ada yang tahu? Keutamaan berbakti kepada orang tua itu apa saja? Mendapat ridho Allah. Ya, ketika seseorang berbakti kepada orang tua, keutamaannya adalah mendapatkan ridho Allah sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu ridho Allah di ridho walidain masuk ke lahi disurtian walidain. Kemudian apa lagi? Mendapat adanya gimana? Akan masuk surga. Ya, jadi keutamaan seseorang berbakti kepada orang tua selain tadi ya yang dikatakan, yaitu akan mendapatkan surga di Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan ridho, juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga. Ada lagi? Akan dipanjangkan umurnya. Ya, keutamaan ketika kita berbakti kepada orang tua adalah akan dipanjangkan umur. Ya, dipanjangkan umurnya itu berarti bagaimana supaya kita selalu tetap berbakti kepada orang tua, karena keutamaan berbakti kepada orang tua itu sangat apa? Sangat banyak, ya, sangat banyak. Ketika kita mampu berbakti kepada orang tua, kita pun akan mendapatkan keutamaan khusus kebahagiaan di dunia, dan nanti adalah kebahagiaan di mana? Di akhirat, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas yang materi yang tadi, keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian yang nanti terhadap guru. Nah, di sini ada kompetensi inti, ya. Di sini salah satunya adalah menghayati pengamalkan ajaran agama selanjutnya. Yang kedua adalah memberikan perilaku hidup disiplin tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual. Yang keempat adalah mengolah, menelan, menyelidikkan dalam mana konflik, ya, yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi dasar, ya, yang harus dicapai. Yang pertama apa? Menghayati pemulihan bakti kepada Tuhan dan Guru sebagai perintah dan usaha. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, meyakini kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Yang kedua, membiasakan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dan kehidupan sehari-hari. Pembelajarannya di sini setelah nanti ada pemutaran video. Setelah mengamati dalil lagi keutamaan berbakti kepada orang tua dan menghormati guru, siswa dapat meyakini keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam dengan benar. Yang kemarin sudah dibentuk, silakan untuk kelompok 1, ya, Aidir, Agung dan Taufik, silakan. Kemudian selanjutnya kelompok yang kedua yaitu Nazwan, Faris, Mumtazah dan Ayu, silakan. Di kelompok 3 di sana, ya. Untuk kelompok 3-nya adalah Novi, Adinda dan Dini, silakan, ya. Kan untuk bersama-sama diskusi dengan kelompok Anda. Nanti di sana ada mengamati gambar, kemudian ada mengamati video, kemudian selanjutnya membaca rangkuman tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya, suku sudah minta, Kak. Cuma 20.000 buat kopi, rokok dan habis. Itu belum ada ya. Nanti Jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. iya aku mengerti. Lalu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang tidak angkuh, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
juga iman utama dari manusia kepada Allah, namun memudahkan segala urusan sendiri di akhirat. Beberapa iman dan satu jangan menjadi anak manfaat, dua jangan menyatakan kepada orang tua, tiga harus selalu menghormati. Dalam menerima hormat itu yang pertama, laisa minna hamidil wahabil yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak menuruti hak orang yang lebih tua agar diutamakan rendahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kedua, akrim al-ulama yang artinya hormatilah para guru dan ulama. Hadis riwayat. Silakan ada yang bertanya dari yang sudah dipresentasikan terkait tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian tentang beliau tentang bagaimana supaya kita menghormati guru. Silakan. Apa sisa bagi orang yang bernafas kepada orang tua? Hanya bagaimana sih saat bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang mengatakan orang tua akan dimasukkan ke dalam neraka dan diazab oleh Allah. Ya, terima kasih. Ada lagi enggak? Udah? Ya udah. Silakan untuk ditutup ya presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya untuk yang sudah bertanya itu luar biasa ya. Jadi kemudian sudah dijawab dengan lantang bagaimana ada menjadi orang yang melakukan durhaka pada orang tua, bahkan masuk ke dalam neraka diberikan dan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya mau kelompok 2 satu dulu silakan. Kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Silakan dibuka dulu, terus kemudian yang lainnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan dari akhir untuk menghormati guru. Ya, silakan. Yang pertama doa Allah dari orang tua dan doa dalam orang tua. Kita akan masuk surga kalau kita berbakti diadakan dan diadakan umur dan berbagi orang tua lebih utama kemudian jalan Allah. Ya. Sama yang kedua, kita harus selalu menghormati orang tua. Kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Jika mempunyai salah satu kedua orang tua segera meminta maaf. Jika orang tua kita sudah berusia lanjut, kita harus merawatnya. Saya nanti tetap mengerti. Saya minna mengenai segala hadir artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperlakukan orang tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak memperlakukan orang yang lebih tua agar dimasukkan ke dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Aktimu al-ulama artinya hormatilah pada guru dan ulama. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari kami. Silakan yang mau menanyakan dulu, silakan dari kelompok 3 mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya. Bagaimana cara kita menghormati guru? Bagaimana cara kita menghormati guru? Tidak ngobrol saat menjelaskan. Salah satunya adalah tadi tidak ngobrol ketika guru sedang menjelaskan. Terus ada lagi? Mendengarkan nasihat guru. Cara menghormati guru itu dengan mendengarkan nasihat-nasihat guru. Udah ya. Kalau sudah silakan ditutup ya.
Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Kemudian selanjutnya silakan kelompok satu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keutamaan berbuat baik kepada orang. Jadi kemarin satu keutamaan berbakti kepada orang tua, satu didapatkan panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapatkan ridho Allah. Tiga, mendapatkan surganya Allah. Empat, dilimpahkan rezekinya. Dari gambar kedua, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua meskipun hanya sekedar kata aku, karena jika seperti itu kita bisa Allah murka dan mendapatkan hajat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia juga di akhirat karena durhaka pada orang tua. Laisa minna man lam yujilaka biwana wa yarham saghirana wa yaqif bi'alimina. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tak mengerti hak orang yang berilmu agar dimenangkan pandangannya. Hadis riwayat. Yang kedua, akrimu al-ulama, artinya hormatilah para guru dan ulama. Silakan untuk yang bertanya, silakan. Ya, ayo silakan. Bagaimana sikap kita jika kedua orang tua kita sudah meninggal? Bagaimana sikap kita ketika orang tua kita sudah meninggal? Mendoakan kepada orang tua, menziarahi makamnya dan tidak lupa untuk selalu berbuat baik karena kita kan tidak mau orang tua kita kecewa berbuat baik atau tidak melakukan dosa, tidak banyak melakukan dosa. Itu ya. Yang pertama tadi apa? Mendoakan orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal, jalan kita berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakannya. Kemudian selanjutnya adalah tadi apa? Menziarahi makamnya, kuburannya. Tujuannya adalah untuk apa? Tadi mendoakan kedua orang tua. Kemudian selanjutnya adalah tidak berbuat dosa, karena ketika kita berbuat dosa maka orang tua pun yang di alam barzah itu apa? Sedih dengan perilaku kita di dunia dalam melakukan perbuatan dosa. Itu adalah akhlak kita berada kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berterima. Dia sudah luar biasa, Anda telah berhasil bagaimana cara Anda berdiskusi, mengumpulkan materi, mengumpulkan informasi, kemudian Anda bersama-sama tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Kemudian selanjutnya adalah tentang tadi tahlil, nakli, ya, menghormati guru. Ya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya, di sini yang pertama apa? berbakti kepada orang tua setara dengan jihad. Nah, berbakti kepada orang tua setara dengan jihad. Jadi keutamaan kita berbakti kepada orang tua salah satunya adalah setara dengan jihad. Berarti dipandang sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berpahala hijrah. Bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari mana? Dari kota Mekah ke Madinah, itu perjuangan yang sangat besar. Maka pahalanya pun apa? Disarankan dengan orang yang melakukan hijrah. Kemudian selanjutnya adalah
perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kan kemarin dijelaskan ketika seseorang mampu berbakti kepada orang tua, maka ridho Allah pun disandarkan kepada orang tua. Makanya itu jalan ketika kita ingin mendapatkan cinta Allah adalah dengan kita berbakti kepada orang tua. Kemudian selanjutnya adalah ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah adalah dengan kita berbakti kepada orang tua. Keutamaan ketika kita dapat berbakti kepada orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah dimudahkan segala perkara atau urusan kita di dunia dan di akhirat ketika kita mampu berbakti kepada orang tua secara benar. Tadi dalil nakli menghormati guru selanjutnya. Tadi kan sudah tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Ada yang tadi bacakan kembali dalil nakli menghormati guru bersama-sama. Dalil nakli tentang apa? Tentang menghormati kedua orang tua. Laisa minna malam yuzilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina. Artinya bersama-sama baca. Dalil nanti menghormati apa? Menghormati guru ya tentang apa? Tentang bagaimana supaya kita senantiasa benar-benar memperhatikan. Yang pertama, laisa minha malam yuzilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina. Nah, di sini jelaskan bagaimana yang pertama bukan termasuk golongan siapa? Golongan kata siapa? Kata Rasulullah. Jadi bukan termasuk daripada golonganku. Yang pertama adalah orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Siapa saja, mau ayah, mau ibu, mau kakak, orang yang penting umurnya lebih tua daripada kita. Nah kalau kita misalkan tidak menghormati mereka, berarti kita tidak termasuk siapa? Golongan Rasulullah SAW. Makanya di sini dijelaskan laisa minna malam yuzilla kabirona. Tidak termasuk daripada golongan kata Rasulullah orang yang tidak memuliakan atau tidak menghormati orang yang lebih tua. Makanya harus bersikap apa kita kepada orang yang lebih tua? Menghormati, ya, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik dalam rangka menghormati mereka. Kemudian selanjutnya wayarham saghirona. Kemudian selanjutnya adalah orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Jadi kata Rasulullah tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Itu bukan dari golonganku. Siapa yang harus kita sayangi? Ya, orang yang lebih muda siapa? Adik kita. Sayang kita kepada adik kita contohnya dengan apa? Apa? Tidak apa? Memberitahu jelas salah. Itu kan sayang. Ya ketika adik kita melakukan kesalahan, kemudian kita memberitahu karena dia itu salah. Kemudian kita luruskan. Itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada adik kita. Kemudian contoh lain seperti apa? Apa? Tidak memarahi. Contoh ketika membuat kesalahan bukan apa? Bukan dimarahi, tapi apa? Dinasehati. Itu bentuk apa? Kasih sayang kita. Jadi ketika ada yang berbuat salah, yang harus kita lakukan bukan marah. Marah itu bukan solusi, ya, bukan solusi, tapi akan mendatangkan masalah kembali, bahkan akan bertambah masalah ketika seseorang marah ketika melihat sesuatu yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan adalah menasehati. Dengan apa? Dengan tutur kata yang baik. Yang selanjutnya, hadis yang kedua yaitu akrimul ulama. Apa? Akrimul
ulama. Artinya apa? Hormatilah para guru dan ulama. Ya. Siapa guru? Orang yang mengajarkan kita ya terhadap apa? Terhadap sesuatu ya. Nah, ulama, guru itu adalah sosok manusia yang mulia yang harus apa? Kita muliakan. Karena apa? Mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa? Dengan jalan kita memuliakan mereka, kita pun telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah memuliakan mereka. Dengan dasar mereka mempunyai ilmu yang lebih, yang tujuannya menunjukkan peserta didiknya, menunjukkan muridnya supaya apa? Supaya mendapatkan jalan yang benar sehingga mereka menjadi orang-orang yang apa? Mempunyai akhlakul karimah. Nah, itu ya beberapa materi tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan dakwil nakli menghormati guru. Sekali lagi dakwil nakli tentang menghormati guru, baca bersama-sama. Nah, itu ya beberapa. Coba bacakan Adinda, coba baca. Yang keras, lihat nih ke depan. Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina. Artinya? Artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Coba dibaca turunkan yang tadi. Artinya hormatilah para guru dan ulama. Terus disimpulkan bahwa keutamaan kepada orang tua itu sangat banyak. Salah satunya adalah mendapatkan tiket untuk masuk surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya, merupakan akan diberikan pahala seperti orang yang berjihad, orang yang berjihad. Nah, itu beberapa keutamaan daripada apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian dakwil nakli yang kami jelaskan bahwa kata Rasulullah SAW, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak memandang dan memperhatikan siapa? Orang yang berilmu itu bukan termasuk daripada golongan Rasulullah. Kemudian dikuatkan akrimu al-ulama, muliakanlah atau hormatilah para guru dan ulama. Itu menjadikan sebuah dasar bagaimana supaya kita senantiasa menghormati guru yang
mungkin alhamdulillah sudah dilaksanakan secara baik dan maksimal. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang adab kepada guru dan keutamaan beradab kepada guru. Dan itu ya beberapa materi yang insya Allah untuk minggu depan kita akan berbahas bersama-sama. Untuk sekarang ada cari materinya untuk nanti pembahasan lebih jelasnya nanti bersama-sama dulu ya. Untuk pertama sekarang kita tutup kegiatan ini dengan pengucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Selamat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi